Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, student? I hope all of you in a good condition. Today is the English time, ya. Hari ini adalah kelas Zoom untuk pelajaran bahasa Inggris. Actually, I'm confused what material I should give to you about Ramadan. Ya, sebenarnya saya agak bingung apa aplikasinya bahasa Inggris ke dalam bulan Ramadan. Oh ya, sebelum ke materi, I hope all of you in a good condition, whatever you are in fasting day. Puasa enggak? Halo, anak-anak? Puasa apa enggak? Mungkin puasa jadi kalian ini apa? Agak ini ya, kurang semangat. Tapi harus tetap semangat walaupun dalam puasa ya. Kalian puasa harus tetap semangat, tetap kuat, terutama menjalani ibadah, dan ini kewajiban kalian untuk belajar. Nah, hari ini bahasa Inggris sebenarnya kita memang agak sulit untuk kalian karena kita tidak ada buku, ya kan, tidak ada, saya juga tidak menampilkan PPT materi dalam PowerPoint itu. Nah, jadi mungkin saya pahami kalian mungkin agak kesulitan dalam menerima materi. Pertama, saya akan memberikan kamu, mungkin kalau ada yang di rumahnya disediakan alat tulis, ya, buku atau ballpoint. Jika ada yang penting, kalian bisa mencatatnya. Itu untuk pembukaan. Untuk pertama, materi bahasa Inggris dalam bulan Ramadan ini mungkin perlu bagi kalian untuk mengetahui istilah-istilah Ramadan, puasa Ramadan dalam bahasa Inggris. Nah, untuk pertama yang sudah umum, puasa itu bahasa Inggrisnya apa, yo? Mungkin ada yang tahu? Ayo, puasa bahasa Inggrisnya apa? Hello. Anybody home? Oh, ini di on kan, tapi anaknya tidur mungkin ya. Saya harap enggak, ya. Cuma bisa mengikuti materi ini. Ya. Puasa bahasa Inggrisnya adalah fasting. Puasa itu bahasanya fasting. Jadi kalau kalian ditanya ayah sama ibu mungkin atau adik kalian, Mas, Mbak, puasa apa bahasa Inggrisnya? Karena mungkin kalian dianggap sebagai kakak, ya, adik kamu atau mungkin saudara kamu yang lebih kecil itu tanya kepada kamu, kalian ada pelajaran bahasa Inggris untuk mencari istilah bahasa Inggris dalam istilah puasa dalam bahasa Inggris. Mas, Mbak, puasa itu apa bahasa Inggrisnya? Kamu sebagai kakak harus tahu. Nah, setelah pelajaran ini kalian, saya harapkan tahu istilah-istilah apa saja dalam bahasa Inggris. Puasa dalam bahasa Inggris, ya. Fasting, ya. Itu kalau dalam tulisan fast and furious itu, tapi ditambahin ing, fasting. Jadi puasa itu bacanya fasting. Nah, fasting itu termasuk noun. Tahu noun? Apa istilah noun? Hello.
Noun itu kata benda, ya. Jadi kalau kamu ingin membuat kalimat dengan menggunakan fasting, kamu berikan to be setelah subjek atau orangnya atau pelakunya. Tahu to be? Halo. Ya wes. To be itu kata kerja bantu. Ya. Kalau untuk simple present tense, kalau untuk simple present tense itu tenses yang digunakan untuk mengungkapkan kegiatan yang biasa terjadi sehari-hari ya. Untuk kita bicara sehari-hari itu menggunakan simple present tense. Jadi menggunakan to be. To be-nya is, am, are. Gak apa-apa ya. Kita sedikit mengulangi pelajaran-pelajaran yang dahulu. Ya, to be. Seperti kalian ingatlah. To be is, ya, is digunakan untuk orang tunggal. Subjeknya tunggal atau pelakunya tunggal. Seperti he, she, it, atau nama orang, umpamanya Kateno, atau Supri, atau Supaat, dan lain-lain. Pokoknya orangnya satu. Ya, itu menggunakan is to-be-nya. Contohnya, Supaat puasa hari ini. Berarti Supaat is fasting today. Seperti itu. Ya. Nah, kalau dia, yaitu he atau she. Berarti he is fasting atau she is fasting. Nah, sekarang kalau mereka are digunakan untuk subjeknya atau orangnya lebih dari satu. Seperti you, kamu, we, kita, they, mereka. Itu menggunakan are. Tahu bagaimana hurufnya R? Jangan-jangan nggak tahu bagaimana menulis R. Misalnya A, R, E. Bahasa Jawa ini A, R, E. Tuh ya, are. Nah, itu. Mereka puasa hari ini. Nah, jadi they are fasting. Seperti itu. Jadi tidak menggunakan is. Ayah dan ibu puasa. Berarti mother and father are fasting. Begitu. Selanjutnya untuk to be am. IM ya, bukan M tulisan M tok, AM. Digunakan untuk I, artinya saya. Saya puasa. Berarti I am fasting. Ya, jangan I fasting gitu aja. Ya, karena fasting itu adalah kata benda. I am fasting. Itu. Itu untuk puasa. Lalu berikutnya buka puasa. Buka puasa, buka open, puasa fasting. Open fasting. Bukan. Bukan itu, ya. Buka puasa itu menggunakan istilah bahasa Arab, iftar. Ya, mungkin yang banyak yang ngaji itu sudah tahu iftar. Itu juga digunakan untuk bahasa Inggris, istilah buka puasa, iftar. Bersama dengan puasa tadi. Berikutnya sahur. Ya, sahur. Itu dalam bahasa Inggrisnya suhur. Suhur. Ya. Jadi tulisannya S U H O O R.
Sekali lagi, S U H O O L. R ya. Tuh. Jadi kalian umpama ditanya istilah-istilah puasa Ramadan, kamu bisa. Berikutnya lagi yang sering kalian lakukan mungkin ya, saya yakin kalian sering melakukan ini. Sebelum kalian melakukan iftar tadi, apa iftar tadi? Ayo, ada yang tahu? Iftar. Iftar apa? Buka puasa. Ya. Biasanya seusia kalian, seperti saya dulu juga seperti itu ya. Sebelum buka puasa, kalian melakukan apa namanya? Apa? Uh, apa? Ada yang tahu? Sebelum buka puasa kalian jalan-jalan itu apa namanya? Ayo apa? Ada yang tahu? Istilah kerennya ngabuburit, ya kan? Ngabuburit. Arek nom-noman dia seneng ngabuburit. Usually in your ages before you do iftar, you do ngabuburit dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang ngabuburit itu apa? Nah, kamu bisa catat. Biasanya nanti keren bisa di apa? Dijadikan story. Kalian ngabuburit yuk. Seperti itu kan kurang ini masih biasa, sudah biasa lah. Mulai sekarang kalian itu catat ngabuburit itu killing the time, ya, killing the time itu ngabuburit. Jadi kamu mungkin untuk buat story killing the time, waduh keren, ya kan? Tidak ngabuburit lagi. Time to killing the time, nah, bagus. Tidak waktunya ngabuburit, kuno yes, nggak ini, nggak zamannya. Itu istilah-istilah bahasa Inggris, istilah puasa dalam bahasa Inggris. Ada lagi date. Nah, D A T E. Oh ya, killing the time tadi tulisannya killing biasa ya. Lalu the pakai the atau enggak nggak apa-apa, pakai killing time gitu aja nggak apa-apa. Nah, K I L L I N G T I M. Nah, itu killing the time. Sorry, killing time ya. Jadi nggak usah pakai the nggak apa-apa. Itu artinya ngabuburit. Itulah. Itu kalau kalian harus tahu. Kalau mungkin ditanya, kalian bisa menambah PD kalian. Berikutnya date tadi. Date itu ada beberapa arti ya dalam bahasa Inggris. Pertama date tanggal. Tanggal date. What date is today? Seperti itu. Tanggal berapa hari ini? Bisa juga lagunya artinya date, bisa juga artinya pacaran. Ngedit yuk, ya, seperti itu bahasa kerennya, ya kan? Nah, itu ngedit. Nah, itu artinya pacaran. Nah, tapi lain lagi dalam istilah Ramadan ini, DDAT artinya kurma. Tahu kurma kan? Ya, kurma. Bahasa Inggris dit ya, DATE. Do you like date? Seperti itu ya. Umpamanya kamu
tanya teman kamu cewek, kamu cowok, kamu tanya cewek di hari Ramadan ini. Do you like that? Seperti itu. What? Gitu kalau yang tahu ya. Saya tidak semudah itu seperti itu ya. Karena yang dimaksud date itu adalah kurma. Jadi dalam bahasa Inggris itu harus uh, bisa tahu artinya, bisa juga harus kamu memahami situasi, ya. Jadi memang dalam bahasa Inggris ada beberapa kata persis, pengucapannya juga sama, tapi artinya lain. Kadang tulisannya tidak sama, cara pengucapannya sama, artinya lain. Tuh. Tuh. Berikutnya, sholat. Bahasa Inggrisnya, ada yang tahu? Ini sering, sudah biasa kalian mendengarkan. Saya yakin kalian sudah biasa kalian mendengarkan. Sholat, berdoa, prayer. Ya, prayer. Terus ada lagi ini, pahala. Bahasa Inggrisnya, spiritual reward. Spiritual reward. Ya. S P I R T U A L, spiritual. R E W A R D, reward. Nah, itu pahala. Ya. Because this month Allah give very much spiritual reward for us. Karena di hari bulan yang suci ini Allah memberikan pahala yang tak terindah. Misalnya. Tuh. Ada lagi good deed. Ya. Good deed itu adalah perbuatan yang baik. Good deed. Good deed. Jadi itu istilah-istilah dalam bahasa Inggris yang harus kalian ketahui. Jadi umpamanya kalian ditanya apa bahasa Inggrisnya puasa, terus buka puasa, sholat, pahala, ngabuburit tadi, kalian bisa. Terus ada lagi selain itu, selain istilah-istilah itu tadi, saya akan memberikan materi tentang prosedur teks. Kenapa prosedur teks? Karena biasanya dalam bulan puasa yang cewek ya Gus, biasanya ya itu sering membuat sesuatu, makanan, minuman, gunakan untuk takjil ya, gunakan untuk iftar tadi. Nah, ini ada hubungannya bagaimana kamu membuat sesuatu itu ada hubungannya dalam pelajaran bahasa Inggris. Materinya namanya prosedur teks. Nah, prosedur teks ini sebenarnya kalian sudah diberi mulai dari SMP. SMP diberi kelas 10 diberi, 11 beri, apalagi 12. Ya, diberikan semua.
mungkin ada yang sudah tahu prosedur teks sambil mendengarkan saya, sambil melihat buku catatannya tentang prosedur teks. Prosedur teks itu adalah teks yang digunakan untuk membuat sesuatu. How to make something using steps. Ya, bagaimana membuat sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah. Ya. Jadi ini sangat penting karena umpamanya kamu disuruh membuat sesuatu, melakukan sesuatu dengan langkah dengan menggunakan bahasa Inggris, kalian sudah bisa, sudah tahu. Itu fungsinya. Ya, teks. Contohnya, how to make a cup of coffee. Bagaimana membuat satu cangkir kopi. How to make apa? Pizza. How to make cendol ice. How to make es dawet. Itu bagaimana caranya es dawet, es cendol, using steps dengan langkah-langkahnya. Nah, prosedur teks ada beberapa bagian. Pertama, goal. Goal itu tujuan atau purpose itu tujuan. Ya, kita goal. Prosedur teks, lalu susunannya ada satu goal, tujuan. Kedua, material, utensil. Yang ketiga, oh ya, material itu bahan-bahan. Ya, utensil, bahan-bahan atau alat. Ya, bahan atau alat. Yang ketiga, steps. Steps itu bukan yang kecil-kecil, panas terus step, itu bukan. Step itu langkah-langkah. Jadi yang penting itu goal sama steps. Kalau material atau utensil itu enggak apa-apa, enggak ada, enggak apa-apa. Karena tidak semua membuat atau menggunakan sesuatu ada bahannya. Yang dinamakan goal itu judulnya. Umpamanya kamu akan membuat itu tadi es dawet. Nah, how to make es dawet itu goalnya, purpose-nya. Lalu materialnya apa saja yang digunakan? Umpamanya gelas, sendok, ada lagi, singtung dan lain-lain itu ya. Materialnya apa sama ini bahan-bahannya, water, umpamanya ya, sugar. Apa sugar? Gula. Terus ini coconut water, coconut, dawet itu sendiri. Itu mungkin itu bahan-bahannya, tadi alatnya bahan-bahannya. Stepnya, stepnya itu langkah-langkah. Langkah-langkahnya apa? Biasanya menggunakan first. First itu pertama. Second. Apa second artinya? Bukan bekas, ya. Second adalah kedua. Dan pertama, kedua, ketiga, third, ya. Keempat, fourth. Bisa menggunakan itu karena kalau kalian menulis langkah-langkah,
pasti ada langkah-langkahnya. Maksudnya pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Atau pertama ini, selanjutnya, setelah itu, lalu, bisa juga. Ya, kenapa kalian memberikan materi ini? Karena berhubungan. Karena biasanya yang putri-putri sering membuat sesuatu untuk persiapan iftar, persiapan Idul Fitri, ya biasanya membuat kue, membuat makanan kecil yang lain. Nah, lalu kamu aplikasikan dalam bahasa Inggris. Nah, itu namanya prosedur teks. Jadi untuk langkah-langkahnya itu biasanya setiap orang itu lain, tidak selalu sama dengan yang satu, nggak apa-apa. Karena mungkin caranya lain, nggak selalu sama. Nah, jadi biasanya pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan prosedur teks itu biasanya purpose. What is purpose of the text? Itu sama dengan what is goal of the text. Apa tujuan dari teks tersebut? Kamu tulis saja judulnya. Umpamanya how to make a dawet. Lalu ada pertanyaan, what is the purpose of the text? Kamu jawab, how to make a dawet. Selain itu, pertanyaan-pertanyaannya menggunakan how many. Tahu artinya how many? Dulu. Wah, dulu kabeh iki. Apa wis? How many? Berapa banyak? Ada lagi how much? Apa-apa ya, saya jelaskan. How many sama how much itu sama-sama berapa banyak. Tapi beda. Kalau how many itu digunakan untuk benda yang bisa dihitung. Berapa banyak benda yang bisa dihitung. Contohnya berapa banyak buku di tasmu. Berarti menggunakan how many books are in your bag. Seperti itu. Berapa banyak buku yang ada di tasmu. Karena bisa dihitung. Sekarang how much? How much itu digunakan untuk berapa banyak, tapi bendanya tidak bisa dihitung. Apa benda yang bisa tidak apa benda yang tidak bisa dihitung? Ada yang tahu? Ya luas kak, kurung belas aku rek. Benda yang tidak bisa dihitung dalam bahasa Inggris, tidak bisa dihitung dalam bahasa Inggris, artinya yang tidak bisa dihitung dengan jari ya. Contohnya air, udara, rambut, nasi, apa lagi? Susu. Nah, itu pokoknya kita nggak bisa hitung dengan jari. Itu namanya uncountable noun ya, istilahnya. Jadi menggunakan how much. Contohnya, how much water do you need? Berapa air yang kamu butuhkan? How much water do you need to make es dawet? Nah, jadi kalau kamu tidak bingung, tadi how many, sekarang how much. Nah itu tadi bedanya. How many berapa banyak untuk yang benda yang bisa dihitung, how much digunakan untuk berapa banyak, tapi bendanya tidak bisa dihitung.
how much sugar to make a cup of coffee. Contohnya ya, berapa banyak gula digunakan untuk membuat secangkir kopi. Jadi ada perbedaannya. Itu pertanyaan-pertanyaannya ya, how many step? Step kan tadi langkah-langkah bisa dihitung. Itu sering keluar kalau membahas procedure text. How many step to make es dawet? Berapa banyak langkah untuk membuat es dawet? Itu. Jadi kalau untuk procedure text tidak kamu baca pun, saya yakin bisa mengetahui bahwa teks tersebut adalah procedure text. Karena dilihat dari judulnya, dilihat dari ada di situ ada bahan, ada alat, ada langkah-langkah, itu sudah procedure text. Ya, kalau teks seperti recon, terus deskriptif, report, itu hampir sama. Ada judulnya, ada teksnya. Kalau kamu tidak membaca dahulu, saya kan nggak bisa. Tetapi kalau prosedur teks, itu ada langkah-langkahnya. Lebih mudah kalau ada judulnya, how to make, itu pasti prosedur teks. Ada judulnya, ada bahan, terus ada alat-alat, ada langkah-langkah, itu pasti sudah prosedur teks. Karena seringkali pertanyaannya juga itu ini menanyakan jenis apa teks tersebut. Karena dalam bahasa Inggris itu banyak sekali jenis teks. Descriptive text, ya. Terus recount text, procedure text, report text. Jadi kalau ada pertanyaan, what kind of text it is? Nah, di situ lalu kamu lihat teksnya, ada judulnya, ada alat, ada bahan, ada langkah-langkah, langsung saja kamu prosedur teks. Ya. Prosedur teks. Prosedur teks. Purpose-nya, tujuannya, kamu tulis saja judulnya. Itu sebutan tentang prosedur teks. Tadi pertama, istilah-istilah puasa, ya, dalam bahasa Inggris, fasting, iftar, healing time, dan apa lagi tadi ya. Setelah itu prosedur teks, karena saya anggap prosedur teks ada hubungannya dengan puasa Ramadan ini. Kalau tidak kalian tahulah, mungkin kalau ditanya adik kalian, saudara kalian yang berhubungan dengan istilah-istilah puasa, bisa menjawab. Dan bisa digunakan menjadi membuat apa? Story. Fasting day gitu kan. Taruh kan opor asli fasting day. Poso gitu ya. Time to killing time. Nah, ya kan keren. Waduh, killing-killingnya apa kayak sangar ngono. Killing kan membunuh gitu ya. Double kill gitu ke apa? Tahunnya kalian. Sebenarnya itu ngabuburit. Itu. Jadi sederhana sebenarnya. Ada pertanyaan mungkin so far?
Maybe any question? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Ya, maaf jika ada salah dengan apa yang saya sampaikan tadi, dan tetap semangat meskipun fasting ya. Fasting kita ngomong sekarang ya, jangan puasa. Fasting arek, gitu ya. Terus keren menurut. Killing time yuk, gitu ya. Upgrade. Oke, that's all. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.